Sabda TV. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu ada dua macam, Bang. Ada orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia mengingkari kewajiban sholat. Dia mengingkari kewajiban apa? Sholat. Dan mengatakan sholat nggak wajib. Maka semua ulama sepakat ijma tanpa ada perselisihan bahwa orang ini murtad dari agama Islam. Statusnya non-muslim. Kalau dia mengingkari kewajiban apa? Sholat. Keadaan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kenapa? Malas. Maka terjadi perselisihan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan pendapat kebanyakan para sahabat Rasulullah, bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia murtad dari agama Islam. Walaupun sekali. Sedangkan jumhur ulama, siapa itu jumhur? Itu Maliki, Syafi'i, dan Hanafi, berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, belum kafir. Tapi dia pelaku dosa besar. Dalil jumhur hadis Nabi SAW sabda, وَمَا لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, maka Allah tidak berjanji untuk memasukkan dia ke surga. Jika Allah kehendaki, Allah akan masukkan ia ke surga. Allah akan ampuni. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Nah, kata-kata yang terakhir ini, jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Itu menunjukkan, kata jumhur, bahwa pelakunya belum kafir. Kenapa? Karena ini sifat pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Bapak. Dia tidak murtad, tapi dia tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan apa? Adab. Berdasarkan dalil ini, Pak, jumhur ulama berpendapat bahwa pelaku dosa besar, orang yang meninggalkan sholat karena malas, dia belum kafir. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini kan mengatakan batasan antara seseorang dengan kekafiran itu apa? Sholat. Jumhur, yang dimaksud dengan kekafiran dalam hadis ini, kufrun duna kufrin. Itu kekufuran yang di bawah kekufuran, bukan kufur besar. Sama seperti firman Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maksudnya kafir di bawah kekafiran. Tidak murtad, tidak. Itu pendapat jumhur ulama dan itu pendapat yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah. Kalau ulama Saudi rata-rata merojikan pendapat Imam Ahmad bahwa orang yang tidak sholat walaupun sekali murtad dari agama Islam. Kafir. Statusnya apa? Non-muslim. Berarti dia kalau mau masuk Islam lagi wajib bersyahadat. Atas pendapat Imam Ahmad. Namun saya lebih condong kepada jumhur. Jumhur ulama yang mengatakan bahwa pelakunya belum murtad dari agama Islam. Namun ada pendapat yang ketiga, apa? Pendapat Syekhul Islam Taimiyah, seingat saya, yaitu dibedakan antara orang yang meninggalkan sholatnya sekali-kali dengan orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Adapun orang yang meninggalkan sholat sekali-kali belum disebut meninggalkan sholat. Karena hadis ini dikatakan apa? Batasan antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ya. Yang dimaksud dengan meninggalkan sholat di sini, kata mereka, yaitu meninggalkan sholat sama sekali. Tidak mau sholat. Maka ini yang kafir, murtad dari agama Islam. Dan ini pendapat kuat, Pak. Bagaimana tidak? Iblis saja disuruh sujud kepada Allah masih mau, Pak. Iblis itu nggak mau sujudnya kepada siapa? Nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi kalau kepada Allah masih mau, ini disuruh sujud sama Allah nggak mau. Orang yang tidak mau sholat sama sekali itu biasanya karena sombong. Kesombongan yang ada di hatinya. Sahih, ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Beda dengan orang yang dia meninggalkan sholat sekali-kali karena malas. Tidak disebut dia meninggalkan sholat. Karena masih sholat. Walaupun tidak meninggalkan sholatnya sekali-kali.
Tapi orang yang tidak mau sholat sama sekali, ya ini yang dihukumi sebagai apa? Kafir, murtad dari agama Islam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, sayangnya Pak, banyak banget umat Islam di negara kita yang kayak gini nih Pak. Nggak mau sholat Pak. Sampai saya punya teman dia kontraktor. Pekerjaannya itu pada kuli bangunan nggak ada yang sholat Pak. Sampai teman saya itu negur. Kamu kalau nggak sholat saya pecat. Apa jawabannya Pak? Mendingan saya dipecat Pak daripada sholat. Mendingan dipecat katanya daripada sholat. Subhanallah. Itu kan menunjukkan betapa sombong hatinya itu Pak. Ada lagi yang ditegur. Kamu nggak takut neraka? Ya kan neraka enak. Di sana banyak cewek cantik katanya. La ilaha illallah. Saking begitu Pak. Nggak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.